Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga semua sehat, panjang umur, dirahmati Allah. Bertemu kembali dalam belajar bersama fisika. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Kemarin kita sudah membahas hukum Ohm. Di hukum Ohm dinyatakan bahwa besarnya kuat arus yang mengalir itu ya sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ini kemarin pada hukum Ohm. Ingat, V ini atau beda potensial ini juga mempunyai nama yang lain, misalnya adalah GGL. Ini disebut sebagai GGL atau GGL listrik. Perbedaannya apa? Kalau V, beda potensial itu sudah mengalir dalam suatu rangkaian atau pada rangkaian tertutup. Kalau pada GGL ini masih dalam bentuk baterai atau tertutup, belum mengalir. Kemudian ada lagi nama yang lain yaitu dalam bentuk E, biasa disebut dengan elemen atau E. Ini sama dengan sumber GGL, sumber tegangan. Kemudian selanjutnya kita membahas hukum Kirchhoff. Pada abad ke-18, Kirchhoff menyatakan dua pendapatnya. Yang pertama adalah atau biasa disebut hukum pertama Kirchhoff, menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Ini hukum pertama Kirchhoff. Kalau kita lihat ilustrasinya adalah seperti ini. Misalnya saya mempunyai sebuah kabel, kemudian kabel tersebut bercabang. Kabel tersebut bercabang ke sana lagi. Nih. Kabel tersebut bercabang kembali. Misalnya ini adalah I1. Ini saya beri nama I2, ini saya beri nama I3, ini saya beri nama I4. Ingat, simbol dari arus listrik dilambangkan dengan anak panah. I watt arus, I1, I2, I3. Ini titik percabangannya. Mula-mula hanya ada satu arus saja melalui satu penghantar atau satu kabel. Di tempat ini kemudian kabelnya bercabang menjadi 1, 2, 3. Maka jumlah arus yang meninggalkan titik ini sama dengan jumlah arus yang menuju. Secara matematis dapat ditulis dengan I1 sama dengan I2 plus I3 plus I4. Ini hukum yang pertama atau hukum Kirchhoff pertama. Kemudian yang selanjutnya pada hukum yang kedua, abad ke-18, Kirchhoff menyatakan hukum kedua Kirchhoff. Apa pernyataannya? Bahwa perubahan beda potensial pada rangkaian tertutup adalah 0. Apa maknanya secara matematis? Maaf, ini tulis salah, rangkaian. Pada rangkaian saya ganti. Coba pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Secara matematis dapat ditulis seperti ini. Sigma GGL tadi, ingat GGL itu kalau belum mengalir, masih dalam satu
apa? Bentuk baterai. Ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Dapat juga ini dituliskan sebagai sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Ini pada suatu rangkaian tertutup. Jadi jumlahnya sama. Ini sebenarnya mirip sekali dengan hukum Ohm. Ada kemiripan dengan hukum Ohm. Bagaimana jika dalam hukum Ohm itu kalau kita keluarkan kan sama nilainya, bahwa E sama dengan min sigma I kali R. Kenapa ini? Ingat, kalau kemarin ini saya tulis dalam bentuk GGL, bahwa nanti menunjukkan arah arusnya berlawanan dengan arah gerak dari elektron. Ini untuk hukum Ohm. Aplikasinya bagaimana? Kita lihat dalam satu rangkaian berikut. Kemarin di hukum Ohm juga sudah, misalnya seperti ini. Saya mempunyai sebuah loop atau sebuah rangkaian sudah terhubung. Ini mempunyai, saya sebut sebagai E1 misalnya, atau sumber 1, sumber beda potensial atau sumber 2, ini R1, ini R2. Kalau kita perhatikan dalam satu rangkaian ini hanya mempunyai satu alur saja, terpecah tidak terpecah, berarti tidak menggunakan hukum yang pertama Kirchhoff, bahwa jumlah arus yang menuju titik percabangan sama dengan meninggalkan. Karena ini hanya satu loop saja, maka hanya satu arus. Maka menurut hukum Kirchhoff, dia menyatakan bahwa jumlah atau sigma GGL-nya atau sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Kalau dilihat berapa ini? Jumlah sumber tegangannya ada 2, maka E1 plus E2 sama dengan plus sigma I-nya ada berapa? Karena hanya satu rangkaian, ya hanya satu saja, cuma R-nya kan ada 2. I R1 plus R2 sama dengan 0. Ini secara matematis. Kalau kita beri angka, misalnya ini sama dengan 1,5 volt, ini 1,5 volt, kemudian ini saya beri nama 3 ohm, ini 3 ohm. Nanti berapa jumlah arus yang mengalir? Jumlah arusnya menurut hukum Kirchhoff ini dijumlahkan sebagai berikut. Berapa? 1, caranya begini. Karena ini arusnya menuju ke sana, cara mengerjakannya diberi tanda. Ini kan kutub negatif, ini kutub positif, ini negatif, ini positif. Searah dengan jarum jam, saya ambil dari titik di sini menuju ke sini, ketemu kutub apa ini? Negatif, ditulis. Nah, tulisnya bagaimana? Min E1. Sampai di sini ketemu lagi kutub apa ini? Negatif. Tulis lagi min E2 plus, udah nggak ada E-nya. Sigmanya karena sudah ada I1 kali R2 maka tidak saya tulis. Langsung I R1 plus R2 sama dengan 0. Berapa jadinya? Min 1,5 ditambah I, kemudian R-nya berapa? 3 plus 3 sama dengan 0. Berapa ini? Min 3 plus I kali 6 sama dengan 0. 6I sama dengan, dibalik pindah tempat menjadi 3, maka I sama dengan 3/6 sama dengan 0,5 ampere. Ini untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Sebenarnya kalau kita ambil dengan hukum Ohm, bisa juga dengan hukum Ohm, sama saja sebenarnya.
rangkaian tertutup ini. Mana? I sama dengan per V 2 dari di, maka bisa 1,5 per R-nya berapa? 3 dan 3 plus 3 sama dengan berapa? 3 per 6 sama 0,5 ampere. Sama teman. Half ya. Setelah seperti ini silakan Anda untuk soal berikut. Sekarang saya balik seperti ini. Nah, ini saya balik ke sana. E-nya balik. Ini E1 sama dengan